Teman-teman, di video kali ini gue akan mereview Honda Beat Street ya, yang ini berbagai macam keluhan ada ya, terutama di bagian kelistrikan, yang misalkan tiba-tiba mesin mati, kemudian ecunya berkedip-kedip, dan berbagai hal lagi lah. Pokoknya ini sekarang mau dicek ya, mau dicek. Yang pertama dilakukan adalah memeriksa aki, tapi ternyata akinya bagus. Kemudian sekarang kita akan mengecek satu-satu sikring ya, sikring, karena kalau FI itu banyak sikring ya. Jadi sebelum kita menyasar ke bagian kabel, jadi sikring dulu yang harus dicek ya. Teman-teman, ini akinya bagus, sip, mantap. Nah, ini bagian dari box aki Beat Street ya. Kemudian ini ada sikringnya banyak sekali karena FI. Nah, di sini biasanya timbul permasalahan-permasalahan di awal. Karena apa? Karena bisa terlihat ya teman-teman, ini bekas-bekasnya mungkin waktu itu kebanjiran atau gimana, atau ke daerah yang banyak airnya, kemasukan air. Nah, itu akan mengakibatkan kerusakan, gangguan pada sikring-sikring ini teman-teman. Jadi harus dilakukan pengecekan sikring-sikringnya. Oke, yang pertama kita cek sikringnya satu-satu bos. Nah, karena memang seperti bilang tadi, ini FI. Nah, kalau FI itu selalu ada pengaruhnya dari sikring-sikring ya, karena posisinya di bawah ini ya. Coba kalau sikring-sikringnya ini Honda tuh dibikin di atas gitu, jadi harus dicek satu persatu sikringnya, kemudian dudukan sikringnya. Nah, di sini nanti bisa terlihat sikring mana yang bermasalah. Ini harus dicek satu-satu ya. Kemudian perkabelannya juga takutnya ada yang sudah regas ya. Oke, sekarang langkah pertama untuk ngeceknya yaitu di sikringnya, karena mungkin kehujanan atau masukkan air jadi rada berkarat. Tadi Bang Ogi sudah diamplas ya, amplas yang paling halus. Kemudian sekarang dicoba dimasukkan lagi sikringnya, dan mau dicoba kembali dimasukkan, dipasang kembali akinya, dan kita akan lihat apakah si motornya stabil kembali. Karena ini keluhannya katanya, kata yang punya ini kadang mati dan tidak ada tenaganya katanya. Nah, jadi kalau FI memang suka berpengaruh dari sikring-sikring ya dan kelistrikan. Oke, aki sudah dipasangkan teman-teman ya. Saya coba sama Ogi menyalakan mesinnya. Kalau beneknya terus ada ya caklak-caklaknya ada, tapi tidak bisa menyala ya. Jadi ini padahal ini kalau kelihatannya sih ini akinya baru ya, akinya kelihatan baru, tapi pas barusan di starter sama Bang Ogi itu tidak bisa ya menyala mesinnya, sehingga ini harus mungkin mencoba aki yang lain. Apakah dengan diganti sama aki yang lain akan langsung menyala? Nah, kalau tidak menyala, nah berarti ada hal lain yang harus dicek ya. Oke teman-teman, jadi memang step by step ya harus diceknya. Dan sekarang dicoba diganti akinya yang masih normal ya. Ini coba dulu dari motornya Bang Ogi, apakah dengan penggantian aki akan motor ini akan langsung menyala apa tidak. Nah, mudah-mudahan langsung nyala. Tapi kalau tidak nyala,
Nah ini apa masalahnya, ternyata belum menyala ya teman-teman ya. Ini apa kendalanya, ini akan menjadi bahan pencarian Bang Ogi ini. Apa ya, paling sikring ya, sikring harus dicek satu persatu, kelistrikan terutama ya harus dicek. Oke, relay ini juga harus dicek ya, dicek. Dan sekarang Bang Ogi lagi mengamplas dari relaynya yang pertama, kemudian nanti akan dilakukan pembersihan relay yang kedua yang ini ya. Gitu. Yang warna abu sudah, sekarang yang warna biru relaynya harus dicek ya teman-teman. Oke teman-teman, karena penyakit dari motor ini ternyata harus disasar ya, seperti dipijit harus disasar dulu biar ketemu permasalahannya. Maka ini bodinya tutup dari boringnya harus dibuka bodinya ya maksudnya. Lihat lagi ditong-tong sama si bocil biasa, si adik bocil ganteng, dilihat, diterawang, diraba-raba lah gitu, dicek kelistrikannya, takutnya mungkin dari busi ataupun kuil. Nah seperti ini dalaman dari motornya teman-teman. Sekarang karena untuk memudahkan pengecekan dari jalur-jalurnya kelistrikan, jadi dengan terpaksa ini semuanya bodi belakang harus dibongkar ya sama si bocil ini. Baru ini nih tutup dari full pumpnya sudah dibongkar teman-teman ya. Banyak sekali ya teman-teman ininya baut-bautnya. Jadi memang harus penuh dengan kesabaran dan ketelitian ya. Oh ternyata ini mau dibongkar yang bagian pengecekan ecu ya. Nah ini bagasi akan dicopot ya teman-teman ya. Nah, untuk memudahkan pengecekan. Nah, kondisinya seperti ini teman-teman, dalamannya dari Beat Street warna hitam ini yang terkendala suka mati mendadak. Dan ini injektornya teman-teman, dan yang ini adalah ecu ya. Kadang-kadang ada permasalahan di sini nih, kabel-kabelnya tuh, karena banyak sekali kabel-kabelnya, jadi harus dicek satu persatu ya. Oke teman-teman, jadi ini soket sudah bisa dilepas ya teman-teman. Dia akan dicek sama pembersih ya. Oke teman-teman, jadi akhirnya motor sudah bisa dinyalakan ya teman-teman. Ternyata dari aki dan sikringnya. Dan sekarang mau dilihat dari speedonya ya, apakah bisa diperbaiki ataupun tidak. Harus bisa dilihat. Dan ini dasinya udah dicopot ya teman-teman. Sekarang lagi mau pengecekan dari speedonya ini nih, kalau bisa diaktifin lagi. Dicoba plasternya untuk kelistrikannya, indikatornya, lampunya dan sebagainya. Ternyata di jumper itu belum bisa nyala ya teman-teman ya. Nah ini belum bisa menyala ya speedonya. Bentar, ininya belum bisa ya. Supirnya juga ini bermasalah, mungkin yang di bawahnya teman-teman ya. Nah disinyalir ini yang sikring yang satu yang bagian dari speedometer itu ini harus dicek ya, atau diganti ya, malahan yang bagus. Oke, kita ganti aja, apakah langsung bisa menyala atau tidak. Oke, nah bagaimanakah, apakah bisa?
Oh, ternyata belum bisa ya teman-temannya. Belum bisa menyala ya, meskipun ini sama di bocil di jumper belum bisa ya. Oh, mungkin ada permasalahan dari sikringnya ya. Oke teman-teman, setelah dicek tadi di atas ada gigitan tikus, kemudian kita lihat ke bawah juga sama ya teman-teman. Ternyata tikusnya pada nakal-nakal dan ini digerogoti sampai putus. Jadi meskipun di atas tadi mau diperbaiki, maka ini arus tidak akan nyampe ke atas ke speedo ya. Dan ini harus diakali, disambungkan kembali dengan menyambungkan kabel yang sesuai warnanya. Nah teman-teman, putus. Proses disambungkan kembali kabel arusnya ya. Cara menggunting, kemudian nanti disambungkan, ditambah dengan kabel, kalau bisa sih warnanya sesuai ya, hitam lagi kalau bisa. Ini kalaupun nggak ada, yang penting si kabelnya yang bagus lah teman. Jadi si kabel yang putus sudah disambungkan kembali dan ini prosesnya akan dibalut kembali semuanya pakai ini lakban hitam yang berkualitas harus gitu, supaya tidak digigit lagi sama tikus. Oke teman-teman, setelah disambungkan dan sekarang motornya udah langsung cegreng ya, nyala. Kemudian sama si Adi Bocil, mekanik ganteng kita. Coba lampu-lampunya coba dites, dicek, tes. Oh, lampu jauh dan dekatnya udah nyala. Lampu ratingnya coba dicek. Woi, sudah menyala. Wow, luar biasa. Sip dah.